Salam literasi. Kembali lagi bersama saya Wilya Sinta di sini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang literasi, motivasi membaca dan ide-ide kreatif untuk kemajuan perpustakaan multikultural Desa Muktiwari. Oke, kali ini kita kedatangan tamu. Saya akan ditemani dengan Pak Iman Santoso. Halo Mbak, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Super sekali hari pagi ini ya. Bapak Iman ini dari CSR Bekasi Project, yaitu dari Yayasan Gugah Nurani Indonesia. Benar, Mbak. Oke. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara podcast kita kali ini. Pak, kita kan kalau masuk perpustakaan ya, Muktiwaris ini selalu tuh kita melihat ada tulisan Gugah Nurani Indonesia setiap ruang selalu ada tulisan Gugah Nurani Indonesia. Banyak yang bertanya Pak kepada saya, Gugah Nurani Indonesia itu apa sih Pak sebenarnya? Baik Mbak Willy, terima kasih. Saya sapa dulu ya teman-teman. Sapanya ke Sobat Perpus. Selamat pagi menjelang siang Sobat Perpus. Saya Iman dari Yayasan Gugah Indonesia, khususnya pada proyek CSR Project Bekasi Project seperti itu. Ya, makasih Mbak Willy. Jadi mungkin saya izin untuk menjelaskan secara singkat terkait Yayasan Gugah Nurani Indonesia itu apa sih? Atau biasa kita lihat GNI gitu ya. Jadi Yayasan Gugah Nurani Indonesia adalah lembaga pembangunan non pemerintah atau biasa kita kenal dengan NGO, non government organization, yang bekerja berdasarkan tujuan berkelanjutan atau biasa SDGs, Sustainable Development Goals, khususnya dalam pemenuhan hak anak ya, kemudian hak anak ya. Jadi ada hak terhadap pendidikan, ya itu seperti itu ya. Dan juga pengembangan masyarakat. Jadi kami juga sudah mempunyai berkekuatan hukum, berbadan hukum juga terkait dengan nomor AHU 594 AH 01.04 tertanggal 24 Februari tahun 2009. Jadi singkat cerita, Yayasan Gugah Nurani Indonesia didirikan oleh Good Neighbors International, adalah sebuah organisasi masyarakat pembangunan dan kemanusiaan internasional dari Korea Selatan yang didirikan tahun 1991 dengan status konsultatif umum dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ECOSOC seperti itu. Jadi misi kami Mbak Willy, jadi kan ada organisasi itu ada visi misinya juga. Jadi visi kami adalah bahwa Gugah Nurani Indonesia hadir untuk mewujudkan dunia sebagai tempat tanpa kelaparan, di mana masyarakat hidup secara harmonis, seperti itu. Dan juga Gugah Nurani Indonesia menghormati hak sesama yang berada dalam kemiskinan, bencana, penindasan, dan membantu mereka mencapai kemandirian dan memungkinkan mereka untuk membangun kembali harapan mereka. Seperti itu Mbak. Jadi tujuan visi misi kami dari Yayasan Gugah Indonesia seperti itu. Oke, untuk kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak, motivasi apa yang GNI berikan dengan literasi di Kabupaten Bekasi dalam percepatan literasi? Ya, terima kasih Mbak Willy. Jadi motivasi apa sih yang kami berikan? Jadi beranjak atau bermula dari visi misi kami yang saya sebutkan tadi, bahwa kami Gugah Nurani Indonesia khususnya dalam pemenuhan hak anak. Nah, hak anak ini juga terkait dengan hak pendidikan, hak mendapatkan pengetahuan terkait dengan literasi. Nah, kami di tahun 2022 kami mendapatkan kepercayaan dari pihak donor yang dalam hal ini adalah KB Kukmin Bank dari Korea Selatan yang memberikan dukungan CSR-nya kepada pemerintah Indonesia melalui pemerintah Kabupaten Bekasi, lebih khusus pada CSR Kabupaten Bekasi, dan
diturunkan pada tingkat kecamatan dan kecamatan dan desa, kecamatan Cibitung dan pada desa Mutiwari. Jadi motivasi kami yaitu bagaimana membantu percepatan pemenuhan hak anak terhadap pendidikan. Termasuk di dalamnya ada literasi, numerasi, seperti itu Mbak. Terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah di perpustakaan ada duta baca yang bisa jadi motivator untuk anak-anak? Baik, pertanyaan baik Mbak Willy, bahwa memang kami juga dalam mendukung atau membuat bagaimana perpustakaan ini bisa berjalan dengan program-programnya sendiri, didampingi, maksudnya harus ada memang kayak duta-duta baca ya, gitu loh. Karena kalau di tingkat kabupaten ada duta baca kabupaten, tapi lebih pada yang udah dewasa. Nah, bagaimana? Apakah kita akan meng-create, maksudnya membuat duta baca yang di tingkat anak-anak gitu. Jadi insya Allah kami Yayasan Gubernur Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Desa Mutiwari dan juga tim penggerak PKK yang diketuai oleh Ibu Teti Karyati, Master Pendidikan. Kami berkolaborasi aksi, jadi ada berkolaborasi, tapi berkolaborasi aksi bersama-sama akan melaksanakan kegiatan terkait dengan diskusi praktek dan diskusi buku pada tanggal 29, 30 dan 31 Juli ini, bertempat di sini Mbak Willy, di perpustakaan ini kita akan mengundang sebanyak 20 sekolah dengan total peserta anak sekolah dasar kelas 4 itu sebanyak 300 anak. Dari mereka nanti kita akan melakukan perlombaan bertutur kembali. Nah, bertutur kembali ini bagaimana anak-anak bisa mempunyai keterampilan, mempunyai keberanian dalam menceritakan kembali apa yang telah mereka baca dengan keras, dan juga dengan demikian nanti hasil perlombaan ini nantinya kita akan melihat siapa yang bisa menjadi duta baca dari perpustakaan kita ini. Seperti itu Mbak Willy. Terima kasih Bapak. Untuk yang keempat pertanyaan itu, dukungan apa yang diberikan GNI kepada pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam percepatan literasi? Dari dalam dukungan yang kami berikan, jadi kalau di tingkat nasional itu ada gerakan literasi sekolah, ada gerakan literasi masyarakat, gitu. Itu merupakan program nasional yang diturunkan ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke desa. Nah, kami Yayasan Gubernur Indonesia berkomitmen terkait gerakan literasi di tingkat masyarakat dan juga tingkat pendidikan sekolah dasar, gitu. Karena berdasarkan data yang kami miliki, memang kita masih membutuhkan dukungan terkait dengan percepatan literasi. Bukan hanya mengandalkan pada pemerintah, tapi dari pihak sektor lain, bisa baik private sector atau perusahaan, company, maupun juga NGO atau kelompok swadaya masyarakat lainnya untuk melakukan percepatan ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Willy tadi, maksudnya terkait dukungan apa? Jadi beberapa kegiatan yang telah kami lakukan adalah pertama, di tahun 2024 ini di bulan Februari kami telah memberikan dukungan kapasitas capacity building bagi tenaga pustakawan di perpustakaan multicultural library ini untuk bisa mampu melakukan yang namanya library management. Jadi pengolahan perpustakaan. Jadi mereka diberikan kapasitas untuk menjadi pustakawan dan mengelola perpustakaan ini, seperti itu Pak. Satu. Lalu yang berikutnya terkait dari bukan hanya tingkat pada level perpustakaan sendiri, tapi juga kami memberikan penguatan pada masyarakat, terutama pada penguatan literasi terkait dengan literasi parenting literasi bagi ibu-ibu, orang tua, khususnya Desa Mutiwari dan sekitarnya sebanyak 100 orang. Lalu pelatihan
terkait orang tua juga pada literasi finance. Jadi literasi keuangan, bagaimana cara mengatur uang, ya kayak Mbak Willy juga ini kan biasa mempunyai pengetahuan bagaimana mengatur uang masuk. Iya, benar Mbak Willy seperti itu. Selain itu juga ada hal yang tidak kalah pentingnya. Jadi kalau ada literasi ada beberapa literasi digital, keuangan. Nah, yang kami berikan kemarin baru-baru terkait dengan pada ibu-ibu juga ini masyarakat, yaitu terkait dengan literasi digital. Ya. Literasi digital sangat penting ternyata Mbak. Ya. Saya juga baru tahu pada saat pelatihan kemarin. Karena ternyata kadang-kadang di HP kita, di gadget kita ini kadang-kadang ya, selamat Anda dapat 100 juta. Wah, kita teriming-iming ya, seperti itu kita klik, langsung ternyata ya data kita sudah berpindah tempat. Nah, itu pemberita kapasitas dukungan yang kami berikan buat masyarakat kita di khususnya di Kecamatan Cibitung lah pada umumnya seperti itu. Jadi selain itu juga kami akan tetap mendampingi pemerintahan desa Mutiwari dan juga perpustakaan multikultural dalam melaksanakan gerakan gemar membaca seperti itu Mbak Willy. Terima kasih Pak Iman untuk penjelasannya, untuk motivasinya, Sama-sama Mbak Willy, terutama di Kabupaten Bekasi, di Kecamatan Cibitung, di Desa Mutiwari. Saya dan seluruh rekan-rekan yang bekerja di Perpustakaan Multikultural Desa Mutiwari mengucapkan semoga Yayasan Buga Nurani Indonesia tetap berkontribusi dalam percepatan literasi di Kabupaten Bekasi, amin. di Kecamatan Cibitung, mohon doanya khususnya di Desa Mutiwari. supaya kami tetap berkiprah mengembangkan amanah kami berdasarkan dari visi misi kami untuk terkait dengan pemenuhan terhadap anak. Terima kasih atas doanya. Terima kasih. Oke guys, sekian podcast kita kali ini bersama Pak Iman dari Buga Nurani Indonesia. Semoga apa yang beliau cita-citakan untuk masa depan anak-anak terwujud. Untuk masa depan anak-anak kita untuk terus gemar membaca, terus berkreasi dalam dunia pendidikan. Oke, see you next time. Salam literasi. Salam literasi. Bye.